Baik, sambil jalan, sambil menunggu teman-teman yang lain, karena ini juga akan direkam dan kita share di grup. Lebih baik kita memulai saja technical meeting kita hari ini untuk mempersingkat waktu. Pertama, saya ucapkan selamat sore, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, sejahtera bagi kita semua. Nah, tentu yang saya banggakan para peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan technical meeting pada hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Eh, Pertama, izinkan kami dari si lomba. Jadi lomba ini diselenggarakan oleh Paiketan Keramu Istri Provinsi Bali bersama dengan Yayasan Dana Kunia. Perkenalkan, saya Gede Gede Teraga selaku si lomba pada hari ini akan menyampaikan juknis perlombaan khususnya lomba seni membaca puisi. Juga telah hadir di tengah-tengah kita para dewan juri yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir. Baik, untuk yang pertama, Bapak Ibu, Ketua Umum, saya rasa Bapak Ibu sudah paham. Pertama, pendaftaran tidak dipungut biaya, sehingga ini gratis. Kemudian, peserta itu wajib membacakan atau membawakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Untuk teks puisinya yang mana Bapak Ibu sebelumnya diskusikan di grup WhatsApp peserta bahwa teks puisi yang kita gunakan sesuai dengan apa yang ada di website perlombaan. Setelah technical meeting ini akan saya share kembali teks puisi yang akan kita gunakan dalam perlombaan nantinya. Kemudian setelah mengetahui apa yang menjadi puisi yang dibawakan, para peserta silakan menggunakan kostum bebas sesuai dengan kreativitas dari para peserta. Yang penting tetap mengedepankan etika, kesopanan, sebagaimana kita sebagai orang Timur, jadi budaya-budaya itu tetap harus ditonjolkan. Jangan sampai nanti menggunakan pakaian yang terlalu terbuka atau nanti bisa diperjelas lagi oleh Dewan Juri batasan terbuka itu sampai mana gitu misalkan. Yang penting kesesuaian dengan etika kita. Kemudian peserta itu merekam menggunakan handphone atau kamera atau handycam sesuai kemampuan para peserta. Jadi tidak ada pengharusan harus menggunakan kamera yang profesional. Untuk poin ini nanti akan disampaikan oleh tim kita yang berkaitan dengan video, nanti akan disampaikan setelah saya oleh Pak Widi. Kemudian kemana video itu diunggah juga akan nanti disampaikan oleh Pak Widi. Video bisa diupload melalui besok, Bapak Ibu, para peserta. Jadi tadi masih banyak yang nanya kemana saya harus mengirim video. Video baru bisa terkirim itu besok. Jadi mulai besok kita sudah bisa menerima video yang akan kita nilai. Kemudian Bapak Ibu, kita akan memilih 25 peserta yang dipilih oleh para dewan juri yang nantinya akan mengikuti final di Aula Mahasaba Widadharma Yayasan Dana Punya berlokasi di Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, dari para peserta kami melihat ada beberapa peserta yang di luar dari Pulau Bali. Sehingga ketika nanti rekan-rekan peserta yang di luar Pulau Bali masuk ke final atau menjadi pilihan, 25 peserta pilihan, maka akomodasi ditanggung sendiri oleh para peserta. Jadi kami tidak menanggung akomodasi bagi para peserta, baik yang di Pulau Bali atau di luar Pulau Bali. Kemudian jadwal perlombaan, kita lewati poin pertama, kedua, karena sudah terlaksana. Kemudian kita lanjut ke pengumpulan video. Pengumpulan video ini akan dilaksanakan melalui besok, Selasa 2 Juli,
hingga 31 Juli 2024. Jadi kami memberikan waktu 1 bulan untuk Bapak Ibu membuat video tersebut. Sehingga kami mengharapkan Bapak Ibu, kakak-kakak semua, para peserta tidak tergesa-gesa dalam mengumpulkan video tersebut. Ada waktu 1 bulan untuk menghayati puisi Aku Melihat Indonesia, kemudian dalam 1 bulan bisa melakukan pencarian ide bagaimana pertunjukan seninya. Kemudian mulai 1 Agustus, video-video kakak-kakak akan kami tayangkan di YouTube Yayasan Dana Punia. Dengan begitu, kakak-kakak yang sudah mengirimkan video kakak melalui Google Drive nantinya juga secara langsung menyetujui bahwa video tersebut akan menjadi milik dari kami Yayasan Dana Punia yang akan ditayangkan di YouTube sampai kapanpun. Jadi setelah lomba ini terlaksana akan tetap tayang di YouTube ya, sekaligus juga menjadi memori kenangan bagi kakak-kakak suatu saat nanti ingin melihat lagi kenangan tersebut bisa lihat di YouTube kami. Kemudian penilaian dari babak penyisihan akan dimulai mulai 1 Agustus hingga 5 Agustus. Kemudian pengumuman akan kami sampaikan pada hari Selasa 6 Agustus 2024. Dan final bagi 25 peserta pilihan akan dilaksanakan 10 Agustus. Sehingga ada waktu kurang lebih 3-4 hari untuk mempersiapkan diri Bapak Ibu, kakak-kakak untuk hadir langsung di Aula Mas Widya Dharma, Yayasan Dana Punya di Singaraja. Kemudian terkait penilaian, ada 4 hal yang menjadi penting, yaitu vokal, kemudian ekspresi atau penghayatan, kemudian penampilan. Nah, penampilan yang dimaksud ini bukanlah kostum, nanti akan dipertegas lagi oleh Dewan Juri. Penampilan yang dimaksud adalah penampilan dalam membawakan puisi tersebut. Kemudian yang keempat, yang juga tidak kalah penting, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian terkait hadiah, seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat. Kemudian 25 peserta lolos babak final akan mendapatkan tambahan sertifikat sebagai finalis. Kemudian 10 peserta pemenang, 10 pemenang, kami hapus, 10 pemenang masing-masing akan mendapatkan uang penghargaan senilai 1 juta rupiah yang nanti akan dipotong pajak, kemudian sertifikat dan piala. Nah, piala ini yang baru karena sebelumnya tidak ada piala. Kemudian setelah kami diskusikan ada penambahan hadiah yaitu piala bagi 10 pemenang. Terkait naskah puisi, kakak-kakak bisa melihat di website. Itulah yang nanti akan kakak-kakak gunakan. Jadi tadi di grup sudah mulai diskusi dari kemarin dan tadi. Ada puisi Aku Melihat Indonesia ini kok berbeda. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih lengkap. Nah, yang kita gunakan adalah yang di website. Apa alasannya nanti akan disampaikan oleh para dewan juri. Begitu. Jadi untuk hal yang pertama ini sifatnya umum. Untuk saat ini apakah kakak ada pertanyaan dulu atau kita lanjut saja dulu nggih? Nanti ditampung nggih. Kakak ditampung dulu pertanyaannya. Nanti setelah kita selesai memberikan pemaparan baru kakak sekalian bertanya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Pak Widi terlebih dahulu terkait teknis video, video serta pengumpulan video. Kami persilakan Pak Widi. Baik, terima kasih Pak Didi atas waktunya. Selamat sore kepada Pak Didi selaku Ketua Yayasan, kemudian para Dewan Juri, Pak Putu Satri dan teman-teman, kemudian juga Bapak Ibu peserta atau kakak-kakak, kakak adik peserta lomba seni pertunjukan membaca puisi. Di sini saya akan menyampaikan teknis pengumpulan video dan spesifikasi dari video yang akan peserta buat. Saya izin sharing.
Oke, saya mulai dari spesifikasi video yang nanti dibuat oleh para peserta. Yang pertama adalah video yang dibuat itu adalah video one take shot. Jadi video ini video yang tanpa di-cut, tanpa diedit. Jadi eh, nanti para peserta silakan mengambil video dari awal sampai akhir, sampai selesai, itulah yang dikumpulkan. Video tidak boleh dipotong, kemudian peserta hanya boleh menambahkan nama peserta di bagian bawah video. Ya, hanya boleh menambahkan nama peserta. Kalaupun tidak ditambahkan nama peserta itu tidak masalah. Kemudian mengacu dengan ketentuan durasi maksimal dari video adalah 8 menit. Penekanan saya di slide ini adalah one take shot videonya. Kemudian yang berikutnya, nah saya sedikit menyinggung ke penilaian, nanti dijelaskan oleh juri. Karena ada vokal, kemudian ada ekspresi, kemudian penghayatan, kemudian juga ada penampilan. Jadi eh, para peserta yang akan membuat video silakan diperhatikan. Ya, jadi kalau mau terlihat jelas vokalnya berarti membuat video di tempat yang sedikit ada gangguan suaranya. Kemudian juga kualitas video juga harus bagus karena harus menampilkan ekspresi dari wajah misalnya ataupun penghayatannya. Kemudian juga kalau misalnya mungkin dari teman-teman yang ikutnya ada menonjolkan ekspresi gitu ya, misalnya gerak tangan, kaki ataupun ada aksesoris lain yang digunakan berarti juga di video tersebut harus mengakomodasi hal-hal tersebut. Jadi teman-teman lah yang menentukan misalnya seberapa ini zoomnya, kemudian yang lainnya intinya adalah video itu jelas suara, kemudian juga bisa terlihat jelas ekspresi wajah, kemudian juga gerak tubuh yang lainnya. Kemudian untuk kualitas video ya, ini yang eh, kita rekomendasi. Poin yang pertama mungkin sudah saya singgung tadi, merupakan video tanpa potongan atau tanpa edit, istilahnya one take shot. Kemudian karena video ini akan kita upload di YouTube dan Dewan Juri juga akan menilai itu mungkin salah satunya melalui apa namanya melalui YouTube. Jadi kita sarankan ukuran videonya itu adalah yang high definition ya HD. Jadi standar di YouTube itu minimal itu kan 1280 dikali 720 pixel. Jadi karena kita bukan di short ini ya, kita akan di YouTube biasa itu eh, videonya akan horizontal seperti itu sehingga resolusi yang kita sarankan adalah 1280 kali 720 pixel atau yang lebih tinggi. Namun dengan aspek rasio yang sama yaitu 16 berbanding 9. Kemudian eh, untuk pencahayaan silakan diatur teman-teman shootnya itu di bagian yang tidak terlalu terang misalnya hindari langsung di bawah sinar matahari ataupun terlalu gelap sehingga dapat mengurangi detail dari kualitas videonya. Jadi silakan dicari tempat yang baik, yang bagus, pencahayaan lampunya bagus, sehingga mendapatkan video yang memang eh, memperlihatkan suatu mimik ataupun apa ya gerak tubuh yang jelas. Ya, jadi saya ulang lagi, videonya adalah tanpa potongan, kemudian kualitas video adalah Full HD, ya 1280 kali 720 pixel, ataupun kualitas yang lebih tinggi, asalkan aspek rasionya masih 16 berbanding 9. Kemudian pencahayaan tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap. Kemudian saya lanjutkan ke bagian eh, pengumpulan video. Sekarang adalah tanggal 1 Juli. Jadi pengumpulan video itu adalah rentangnya adalah tanggal 2 sampai 31 Juli 2024. Video dikumpulkan melalui Google Form yang yang linknya nanti akan kami berikan. Kemudian mulai tanggal 1 Agustus, jadi setelah akhir dari periode pengumpulan video, kami akan mengupload video-video yang teman-teman kumpulkan itu ke YouTube Yayasan Dana Kuning dan akan tayang istilahnya selamanya lah di YouTube Yayasan Dana Kuning. Nah, berikut adalah langkah-langkah dari pengumpulan video. Yang pertama adalah
para peserta mengupload video tersebut ke Google Drive peserta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah video terupload, teman-teman melakukan sharing terhadap video tersebut dengan opsi anyone with the link atau siapa saja yang memiliki link. Ya. Pengalaman kami mengadakan lomba puisi sebelumnya yang teknisnya sama juga melalui seleksi online dahulu, itu adalah sering teman-teman itu sudah upload kemudian mengopikan linknya tetapi tidak mengubah opsi sharing menjadi anyone with the link atau siapa saja yang memiliki link jika eh, istilahnya browser Google Drive teman-teman menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Nah, setelah langkah kedua dilalui, yang berikutnya adalah copy link tersebut, ya, copy link sharingnya, kemudian masukkan ke Google Form pengumpulan video. Jadi yang dimasukkan adalah linknya, ya, bukan videonya yang diupload melalui Google Drive. Ya, walaupun teman-teman juga mencoba melakukan itu tidak bisa karena eh, di Google Form juga hanya menerima teks saja, seperti itu. Nah, itu teknis pengumpulan videonya. Kemudian saya sharing sedikit untuk Google Form-nya, bentuknya seperti ini. Oke. Nanti dari data peserta yang ada, kami akan apa namanya memunculkan combo box di sini ataupun select gitu ya. Jadi teman-teman memilih nama teman-teman yang mana, kemudian juga, nah di sini kita akan meminta teman-teman mengupload satu foto close up. Jadi foto itu nanti yang akan kita uh, compare, nanti kita cross check dengan video yang teman-teman upload. Ya, kenapa itu kita lakukan? Bukannya kami tidak percaya kepada para peserta, namun juga pengalaman kami di periode sebelumnya itu ada peserta yang mengupload video tetapi bukan di namanya gitu, karena di sini kita menyediakan pilihan nama, ya, pilihan nama. Jadi ada dua peserta yang mengupload videonya tapi dengan nama yang bukan milik peserta itu gitu, jadi milik peserta lain. Nah, untungnya kami sempat melakukan cross check dan kami istilahnya mendapatkan data terus mendapatkan konfirmasi bahwa video yang benar yang ini seperti itu. Makanya di sini ada foto close up itu akan kami lakukan apa digunakan untuk akan kami gunakan untuk melakukan cross check dengan videonya apakah benar itu video yang punya teman-teman. Kemudian karena ini Google Form-nya belum sederhana, mungkin di bawah itu kami akan memberikan pernyataan bahwa teman-teman bersedia untuk video tersebut tayang di YouTube Dana Bunyi. Oke. Eh, Seperti itu yang saya sampaikan terkait dengan teknis pengumpulan videonya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan atau dikumpulkan saja nanti Pak Didi. Ya, nanti kita dengarkan dulu penjelasan dari Dewan Juri. Setelah itu agar menghemat waktu, setelah itu baru kita Oke, coba atau urutkan. mungkin bisa di kolom chat juga Pak Didi ya. Ya, di Ya, kolom chat bisa langsung. ya. Jadi nanti PowerPoint dari Pak Widi terkait video itu akan kami share juga di grup peserta, Ya. sehingga grup peserta bisa membaca ulang kembali di grup. Baik, terima kasih Pak Widi. Itulah penjelasan terkait video, kemudian tata cara eh, apa namanya share video Bapak Ibu di Google Drive. Untuk selanjutnya kita beri waktu kepada Dewan Juri. Di sini hadir Pak Putu Satria dan Pak Edi. Silakan siapa yang akan terlebih dahulu memberikan pemaparan. Yang pertama itu terkait penilaian Bapak Dewan Juri yang menjadi pertanyaan, dan yang kedua adalah teks puisi. Nah, itu yang mungkin perlu menjadi perhatian dari Bapak para Dewan Juri untuk menyampaikan kepada para peserta. Untuk waktu dan tempat kami persilakan dulu ke Pak Putu Satria. Silakan Bapak. Eh, mohon maaf, belum di-unmute Pak Putu. Kalau saya menunggu pertanyaan aja, saya kira sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Widi tadi ya. Jadi video itu terutama tidak hanya sosoknya yang kelihatan, tapi juga usahakan suaranya harus jelas dulu.
Ya, itu ya saya kira dulu. Baik, terkait ini Pak Putu, teks puisi, karena sebelumnya di grup peserta itu sudah mulai ada diskusi terkait kenapa teks puisi ini yang digunakan Ya, ini singkat. teks Silakan. puisi itu kan ada yang kreatif mengutip pidato Bung Karno, artinya pidato Bung Karno itu sangat puitis. Nah, bagian tertentu dikutip lalu disajikan dalam bentuk menjadi sebuah karya puisi karena itu sebenarnya kepanjang banget itu. Jadi supaya tidak peserta bingung yang mana yang benar, gunakanlah apa yang disampaikan oleh panitia. Itu cukup, intinya sudah dapat dari apa yang disampaikan oleh panitia. Itu saja yang digunakan supaya tidak terjadi perdebatan karena semuanya sah saja, tapi kita supaya seragam gunakanlah apa teks yang dibagikan oleh panitia itu dulu. Baik, terima kasih Pak Putu. Semoga sudah menjadi menguatkan kembali kepada para peserta. Apa Pak Edi ada masukan dari Pak Edi? Oke, mungkin sama saja dengan Pak Putu ya, karena ada dua versi yang berbeda, jadi kita sebagai panitia harus menetapkan satu yang mana akan dipilih untuk dibacakan oleh peserta. Dan kita panitia kan sudah berdiskusi dan memutuskan bahwa puisi yang pendek inilah yang akan dipakai gitu. Jadi setidaknya apa namanya ada acuan tersendiri bagi peserta bahwa puisi inilah yang akan dibacakan. Mungkin itu Kak Dede. Baik, terima kasih. Eh, di kolom chat sudah mulai ada pertanyaan. Yang pertama, untuk pakaian atau kostum, kembali kami ingatkan bahwa kostum itu silakan bebas sesuai dengan kreativitas dan keterampilan dari para peserta. Yang terpenting tetap mengedepankan etika sesuai dengan eh, wilayah kita lah, Indonesia Timur, kebudayaan. Sehingga kostum ini tidak menjadi penilaian yang sangat serius. Jadi penampilan yang dimaksud dalam penilaian Dewan Juri itulah penampilan membawakan puisinya. Jadi pertunjukan seni membaca puisinya. Bukan penampilan itu pakaiannya yang anggun. Gitu. Jadi ini adalah lomba seni pertunjukan membaca puisi, bukan lomba modeling. Itu mungkin Ayu Cindrawati bisa diterima. Kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh pakai mikrofon? Nah, ini kita sepakati dari Pak Widi, mohon mungkin bisa dijawab Pak Widi, apakah boleh menggunakan mikrofon? Boleh Pak Didi. Mikrofon kan salah satunya kan untuk memperjelas suara, kemudian juga untuk apa ya? Untuk supaya peserta mungkin bisa apa ya? Bisa menyampaikan, bisa berpuisi dengan dengan apa ya? Menjiwai lagi. Kalau saya sih boleh-boleh aja itu. Ya karena sekarang ini lebih ke Pak ke Dewan Juri mungkin ke Pak Putu Satria atau Pak Edi. Oh, tidak masalah menggunakan mikrofon untuk memperjelas Suara suara, ya. tidak mempengaruhi itu. Nanti itu kan di video ya. Nanti kalau ketika di panggung itu kan nanti tidak tahu siapa panitia mungkin menyiapkannya. Panitia Pak. Ya, panitia. Nah, berarti untuk di video silakan menggunakan mikrofon yang jelas. Suara kalian, suara peserta harus jelas. Jelas itu artinya jelas yang bukan sekedar jelas, tapi jelas yang berekspresi kan gitu. Kalau jelas, sekedar jelas itu pembaca berita, tapi kalau membaca puisi itu kan ada ekspresi di dalamnya. Ya. Yang kedua tadi saya lihat ada tulisan kayak tadi apakah boleh menggunakan instrumen? Ya ini namanya pertunjukan puisi. Jadi boleh saja tidak masalah menggunakan instrumen. Sepanjang instrumennya itu tidak melanggar hak cipta begitu loh. Kan kadang-kadang pakai kaset-kaset sebab ini kan ditayangkan di YouTube nanti kalau menggunakan hak cipta orang lain maka bisa diturunkan videonya oleh Google. Jadi kalian nggak bisa saya nilai seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada juri yang lain bisa mempertimbangkan. Ya. Oke, Oh ya Pak Edi, Pak Edi silakan. ini saya tambahkan Kak Dede. Untuk penggunaan mikrofon itu sah-sah saja bisa untuk memperjelas suara, sebab ini adalah seni pertunjukan membaca puisi. Terus tadi ada yang bertanya, bolehkah pakai instrumen atau background musik gitu? Itu bisa, yang jelas suaranya itu tidak boleh terganggu, ekspresinya tidak boleh terganggu oleh instrumen atau musik itu gitu. Begitu Kak Dede. Ya, oke.
Jadi saya bacakan dari atas agar tidak tertinggal. Ada yang bertanya lagi terkait ukuran video. Untuk ukuran video tidak menjadi penilaian, Bapak Ibu, tetapi kita memperhatikan estetika ketika di-upload di YouTube. Jadi yang penting itu adalah pembacaan puisinya, pertunjukan membaca puisinya. Kemudian ada apakah full body atau setengah badan. Kalau memang kakak-kakak itu pertunjukan membacanya menggunakan gerakan kaki, ya Full mohon body. diperlihatkan full body sehingga gerak kakinya bisa kita lihat. Tetapi kalau memang hanya gerak tangan saja, kaki tidak bergerak, ya tidak masalah kalau setengah badan. Jadi kembali lagi kepada kreativitas dari para peserta, disesuaikan dengan penampilan dari kakak-kakak peserta. Kemudian apakah video harus full body? Sama. Tadi sudah terjawab. Kemudian mohon izin terkait foto close up berpakaian apa dan ukurannya berapa? Tadi kalau foto close up sebenarnya foto-foto yang dimiliki boleh ataupun foto selfie boleh. Yang penting kita bisa cek nanti wajahnya dengan wajah di video itu sama gitu. Biar nggak tertukar nanti. Ya, jadi foto close up ini untuk mengetahui wajahnya saja. Jadi Ya, tidak harus full sewa body. baju ini untuk foto close up. Ya, jadi kakak-kakak foto selfie biasa aja kalau lagi di mana tempat wisata ada foto selfie-nya, nah itu aja di upload. Kemudian izin bertanya Pak, untuk puisinya kita pakai teks atau dihafalkan? Nah, ini namanya seni pertunjukan membaca puisi. Nah, karena ada membacanya, artinya diperbolehkan membawa teks puisi. Kemudian ya, tapi mungkin Dewan Juri bisa menambahkan, baru buat teks puisi nanti baca terus ya Pak. Silakan Dewan Juri menambahkan. Begini, kalau dilihat dari perjalanan sejarah pembacaan puisi itu kan pertama deklamasi. Deklamasi itu orang yang tampil membacakan puisi tidak membuat teks, dia harus hafal banget. Kemudian datanglah Rendra dengan tradisi baru yaitu membawa teks, membaca, jadi teksnya itu dipakai hand properti tangan itu untuk bergaya saja. Jadi meskipun dia membaca itu kalau tidak hafal misalnya, maka itu akan mengganggu ekspresinya. Tentu tidak semua dia tidak terus-menerus dia menatap teks itu. Jadi kan kehilangan ekspresi karena yang kita lihat kan ekspresinya harus ada. Jadi seperti itu. Jadi tidak masalah dia membuat teks karena itu bagian dari properti tangan dari sebuah pertunjukan itu. Tetapi diharapkan kan kalau dia tidak hafal pada puisi itu tidak bisa menghayati dengan baik. Jadi itu. Kami tidak tahu apakah yang membaca itu nantinya hafal atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas apakah dia tampil prima, berekspresi atau enggak. Teks itu kadang-kadang kan ada yang dibuang, setelah itu pakai bagian dari gaya itu loh. Kemudian juga tadi teman saya mengatakan jangan sampai instrumen itu menutupi pembacaan kalian. Makanya itu diatur sebenarnya kapan instrumen masuk, kapan instrumen tidak masuk, atau kapan tipis, kapan tebal, keras atau keras, seperti itu. Jadi kenapa instrumen itu boleh? Karena supaya lebih menarik dia sebuah pertunjukan puisi itu. Oke. Nah, kembali untuk Demikian. instrumen, mungkin bisa kami tambahkan juga, instrumen yang dimaksud oleh para Dewan Juri inilah instrumen langsung, kakak-kakak, bukan instrumen melalui MP3 atau background setelah diedit. Jadi instrumen yang dimaksud Dewan Juri itulah instrumen langsung. Misalkan dalam membaca puisi mungkin ada temannya yang membantu bermain biola di belakangnya. Nah, itu yang dimaksud oleh para Dewan Juri. Bukan instrumen yang diambil dari YouTube, kemudian dikonversi ke MP3, kemudian diedit dalam video. Jadi instrumen itu kalau bisa yang memang dentingan sendiri. Kalau mau pakai gamelan, dipersilahkan. Yang penting kuat mengajak teman-teman satu barung. Jadi bukan jadi bukan instrumen ini tempelan. Kakak-kakak peserta mungkin bisa dipahami. Instrumen yang dimaksud diperbolehkan itulah instrumen yang langsung. Kemudian Bisa dengan gitar, biola ya. Ya, bisa dengan biola misalkan gitar, piano, gamelan, ganjur dan lain sebagainya yang penting tidak mengganggu pembacaan puisi. Karena ini yang ditunjukkan adalah seni pertunjukan membaca puisi. Kemudian apakah boleh menambahkan background?
Sama dengan instrumen yang harus langsung, background yang dimaksud juga apakah background ini virtual background ataukah background natural. Kami sih harapkan background natural karena itu tidak masuk dalam penilaian. Jadi kita ini jangan sampai nanti video itu dibuat-buat. Buatlah seril mungkin karena akan menjadi ekspektasi kami nanti tentu saja Dewan Juri akan berekspektasi sama dengan yang Bapak Ibu tampilkan di video. Kalau nanti menggunakan virtual background, nanti mungkin akan menjadi dibuat-buat. Mungkin begitu ya, Pak Bapak Kakak Dewan Juri. Pas Iya, nih. iya, benar kali. Iya. Baik. Untuk background itu kami perbolehkan untuk background langsung, bukan virtual background. Kemudian bertanya terkait pengambilan video, apakah kamera diperbolehkan untuk bergerak atau harus diam? Ya, sudah dijawab juga oleh Pak Widi, boleh, tetapi one take shoot, bukan yang di cut bergerak kemudian cut. Jadi kita ingin melihat yang full, langsung dari awal sampai akhir, tidak ada pause dalam merekam. Kalau bergerak dipersilakan, yang penting tidak merubah suaranya. Kadang-kadang kalau bergerak dari dekat menjadi menjauh kan suara akan menjadi hilang. Nah, itu akan menjadi persoalan nanti ketika Dewan Juri menilai kakak peserta. Kemudian misalkan ketika bergerak mungkin salah menjadi dari terlihat jelas wajahnya menjadi ke badan gitu. Nah, itu juga akan menjadi buruk untuk kakak peserta. Kemudian izin bertanya untuk videonya landscape. Ya, direkomendasikan landscape. Nanti poin yang tadi sudah disampaikan Pak Budi akan kami share lagi. Kemudian, apakah ada batasan dalam penggunaan properti dan make up? Jadi, tidak ada batasan ya, kakak-kakak Dewan Juri. Ada. Untuk properti dan make up itu dipersilahkan. Kalau mau membuat tadi, nyambung dengan yang tadi. Apakah boleh menggunakan background? Boleh. Misalkan dibuat properti gunung gitu langsung, yang real, bukan virtual. Nah, itu kan propertinya harus membuat gunung di belakangnya gitu misalkan. Buat pantai gitu misalkan di belakangnya, buat pantai atau langsung di pantai. Tapi kalau di pantai membuat rekaman tentu suara kakak-kakak peserta tidak akan terdengar jelas. Nah, itu perlu menjadi perhatian dari kakak-kakak peserta. Kemudian izin bertanya, di naskah puisi yang telah disediakan ada kalimat berteriak merdeka, merdeka, Pak Merdeka. Apakah kata berteriak di dalam kurung juga harus dibaca? Ini sepertinya berteriak yang dimaksud itu mengingatkan teman-teman untuk berteriak, jadi tidak dibaca ya. Yang Pak, dalam tanda kurung tidak dibaca, kali. Ya. Jadi berteriaknya tidak usah dibacakan. Kemudian mohon izin terkait foto close up berpakaian apa dokter sudah tadi. Untuk foto close up di link pengumpulan apakah ada kata seperti harus berlatar warna? Tidak harus berlatar warna. Jadi kembali kami ingatkan close up ini hanya untuk memastikan video tersebut benar milik kakak-kakak peserta agar tidak tertukar. Nanti kalau berlatar warna kami jadikan pinjol nanti. Jika instrumennya dari YouTube, jika instrumennya menggunakan speaker sound system, apakah boleh digunakan? Instrumen menggunakan sound system asal itu dari petikan langsung. Misalkan gitar kemudian nyambung ke speaker sound system itu diperbolehkan. Tapi kami tidak mengharapkan kakak-kakak menggunakan dari YouTube atau dari Spotify atau Joox atau platform-platform lain kemudian dicolokkan ke speaker. Kami tidak inginkan itu agar tidak nanti menjadi hak cipta di YouTube, malah nanti termute di YouTube kita yang susah nanti menilainya. Kemudian instrumen ini kami ingat kembali, instrumen itu harus langsung, jadi meminta bantuan teman misalkan, atau sendiri sambil bermain biola, atau piano, atau alat musik lainnya, atau meminta bantuan teman untuk menolong para peserta dalam membuat video. Jadi tidak diperkenankan guys untuk mengambil musik kemudian dicolokkan ke sound system. Berteriak sudah tadi. Jika instrumennya dari YouTube namun tidak melanggar copyright, apakah boleh? Ya, terus lah. Bagaimana? Oh. Baik Pak Putus Satria, silakan.
Saya mungkin mengusulkan kepada yang bertanya itu, mengusul sebaiknya jangan meskipun tidak melanggar copyright, olahlah diri pembaca itu sebaik-baiknya kalau memang tidak mempunyai kemampuan untuk musik. Karena jangan sampai musiknya lebih bagus daripada suara saya kedengaran ya. Jelas, Pak. Kedengaran, Pak. Nah, jangan sampai suara musiknya lebih bagus daripada pembacaan. Kan begitu, kalau kita ngambil musik-musik orang dari YouTube, dari manapun yang walaupun yang bukan copyright itu kan musiknya lebih bagus bisa. Bukan itu yang kita nilai, tapi bagaimana teman-teman tampil di sana sebagus gitu, ekspresi bagus, maka musiknya itu untuk memeriahkan suasana pembacaanmu saja akan lebih bagus kalau musiknya itu langsung. Misalnya apakah si pembaca dia memainkan harmonika atau suling atau gitar atau tipung atau apapun itu untuk menambah ekspresi. Banyak orang melakukan pembacaan di Jakarta misalnya seperti itu, langsung dia memainkannya lebih hidup kalau memang menggunakan musik kaset, musik rekaman gitu loh. Jadi itu bisa dipakai. Kalau misalnya nonton juga hasil-hasil yang lalu itu kan Dana Punya juga mengadakan itu kan Ya. ada yang musik langsung itu kan lebih bagus dia. Ya itu saran saya sebaiknya jangan. Karena itu nanti kalau ngadat lagi gini rekamannya nggak bagus lagi mengganggu yang lainnya. Ya, oke. Ya, ini ada bertanya juga terkait boleh mengedit video dengan menambahkan instrumen. Jadi kami ingatkan kembali bahwa tidak ada pengeditan dalam video kakak peserta. Jadi one take shot semuanya nyata saja, suara yang terjadi nyata, kemudian instrumen juga nyata. Jadi tidak ada uh, pengeditan dalam video tersebut. Nah, kami juga mengingatkan bahwa ini adalah lomba seni membaca puisi, sehingga yang ditonjolkan itulah seni pertunjukan membaca puisinya, bukan hal-hal uh, lebih ke musiknya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Satria, musik itu hanya sebatas sebagai penguat dari pembacaan puisi kakak-kakak peserta. Dan itu lebih baik langsung, baik itu dengan bantuan teman atau diri sendiri yang memainkan instrumen tersebut. Jadi kami tidak mengharapkan kakak-kakak menggunakan musik-musik dari MP3. Karena kami juga nanti saat final tidak menyediakan alat untuk menyetel atau memutarkan musik MP3. Kami hanya memberikan panggung dan mikrofon, dan kemudian kalau memang membawa teman untuk bermain alat musik, akan kami sediakan kabel. Misalkan membawa gitar, akan kami sediakan kabelnya. Bukan kami menyediakan alat untuk memutarkan MP3 dari kakak-kakak peserta. Gitu. Ya, silakan Pak Putu. Tadi kalau nggak salah saya ada baca gambarnya pulsat pulsat Ya, body. close up. Ya. Jadi begini deh, kalau misalnya one take shot itu untuk menyiasati itu apa kameramu taruh diamkan dia ketika membutuhkan ekspresinya dilihat sama kamera supaya close up maka pemain itu mendekat dia ke kamera untuk mengucapkan dengan baik apa kalimatnya misal seperti gini ya saya kan harus mendekat ya gitu jauh jadi dirimu yang main jangan dimatikan kamera nyari close up enggak itu bukan itu sekian shot namanya satu shot aja tapi pembacalah yang kemudian dia mengekspresikan kepada kamera itu semuanya. Lalu ketika akan mau kelihatan juga pemusiknya maka menjauhlah kemudian gitunya tuh ada orang gitar ngapain kita mulai mendekat supaya spesifik kedengaran supaya kita kenapa kalau misalnya long shot ya kamera itu karena one take shot bisa jadi kami tidak menangkap ekspresimu suaranya seperti itu loh. Makasih. Kakak Edi ada tambahan? Sementara tidak deh. Oke, baik. Itu untuk full body atau setengah badan. Kemudian ini untuk instrumen tidak termasuk penilaian juri. Ya, instrumen itu tidak penilaian juri, nggih, kakak. Jadi sudah disampaikan juga oleh Kak Dewan Juri Pak Putu Satria bahwa instrumen itu hanya untuk menguatkan pembacaan puisi kakak. Jadi tidak menjadi poin penting dalam penilaian. Jadi jangan menjadikan instrumen itu menjadi hal yang utama.
Baik, adakah lagi pertanyaan dari kakak? Mungkin bisa kami menjadikan gambaran kakak, bisa dilihat di YouTube gitu. Kami sebelumnya juga sudah pernah menyelenggarakan lomba seperti ini. Itu sudah terupload juga di YouTube. Eh, saat itu lombanya adalah Sumpah Kumbakarna. Nah, itu bagaimana teman-teman peserta membuat video. Jadi tidak ada yang menggunakan instrumen MP3. Ada yang menggunakan instrumen, tapi itu dengan bantuan temannya, ada yang bermain gamelan, ada yang bermain biola, gitar, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu menjadikan referensi untuk kakak. Jadi kebayang, oh yang dimaksud instrumen itu adalah ini. Jadi bisa lihat di YouTube Sumpah Kumbakarna. Jadi diselenggarakan oleh STKIP dan SMK TI Bali Global Singaraja. Kemudian mohon izin bertanya terkait pengisian nama peserta dalam video, apakah sifatnya sama? Untuk nama peserta itu diisinya di Google Form. Jadi uh, di video itu tidak diharuskan mengisi video. Jadi tidak ada edit mengedit sehingga tidak perlu diisi nama. Jadi yang nama dimaksud itu adalah nama di Google Form-nya. Gitu. Kemudian izin Kak, dalam kriteria penilaian itu ada penampilan. Nah, penampilan yang dimaksud itu apakah kostum? Kembali kami mengingatkan bahwa penampilan yang dimaksud itu bukanlah kostum, melainkan adalah penampilan kakak-kakak peserta dalam melakukan pertunjukan seni membaca puisinya. Misalnya tadi Pak Putu Satria sudah memberikan gambaran ketika ingin lebih intim dengan para penonton atau dewan juri, dia mendekat kemudian dengan tatapan yang kuat misalkan, atau dengan misalkan ketika ada kata-kata yang sifatnya sedih, dia berperilaku sedih. Itu yang dimaksud penampilan. Mungkin dari dewan juri ada yang ingin ditambahkan terkait penampilan ini? Sedikit deh untuk penampilan yang jelas apa namanya, biar tidak mengganggu kreativitas gitu, sebisa mungkin, seenak mungkin, biar bisa membacakan dengan baik. Dan yang satu paling penting adalah tidak mengarah ke porno aksi aja. Mungkin itu deh. Ya, jadi penilaian itu penampilan itu bukanlah penampilan pakaian. Kami ingatkan bahwa ini adalah lomba seni pertunjukan membaca puisi, bukan lomba modeling. Sehingga kostum itu bukan menjadi penilaian. Tapi penampilan yang dimaksud adalah penampilan membawakan. Kemudian untuk channel YouTube. Nah, ini untuk channel YouTube nanti adalah Yayasan Dana Dunia. Apakah ini channel YouTube yang dimaksud adalah untuk lomba ini atau lomba yang tadi saya sampaikan? Kalau yang Sumpah Kumbakarna itu di YouTube siapa ya? Di STKIP kalau nggak salah. Nanti dicari aja di YouTube lomba puisi Sumpah Kumbakarna gitu pasti muncul. Izin bertanya, durasi videonya maksudnya boleh kurang dari 8 menit apa harus maksimal? Ya, maksimal itu artinya limit teratas kakak-kakak peserta. Jadi maksudnya boleh kurang dari 8 menit. Boleh, 1 menit pun boleh kalau kakak membaca puisi. Aku melihat Indonesia di pantai Indonesia. Silakan. Yang penting kami memberikan waktu 8 menit. Tidak boleh lebih dari 8 menit yang dimaksud. Bisa spill nama YouTube-nya. YouTube yang dimaksudnya YouTube yang nanti atau yang Sumpah Kumbakarna? Kayaknya yang spill nama YouTube ini kayaknya maksudnya YouTube Sumpah Kumbakarna ya. Itu bisa dilihat di YouTube STKIP. Lupa saya namanya. STKIP Agama Hindu atau STKIP seperti STKIP Singaraja. Ya, di sebentar saya pada di sebentar saya copy ininya. Oh ya, Pak Widi bantu untuk copy link. Itu hanya menjadi referensi kakak untuk melihat instrumen yang dimaksud ya. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi sesuaikan saja dengan kemampuan dari kakak-kakak peserta. Intinya kenapa lomba ini ada lomba seni pertunjukan, itu dimaksudkan lomba membaca puisi itu tidak hanya membaca seperti kita di sekolah. Ini kan banyak dari siswa-siswa sekolah. Jadi lomba seni pertunjukan itu benar-benar menghayati sekali
pembacaan puisi, tidak sekedar membaca. Makanya ada lomba, ada tambahan seni pertunjukan. Itu kakak sekalian. Baik, apakah sudah jelas? Ada pertanyaan kembali dari para peserta? Kalau memang sudah jelas, kami akan tutup Zoom meeting ini dan akan kami share di grup. Kami ingatkan, kami berikan waktu 1 bulan untuk kakak peserta menghayati dari puisi tersebut. Teks puisi yang digunakan adalah teks puisi yang ada di website, yang sebentar lagi akan kami share ulang di grup peserta. Kemudian video landscape nanti akan kami share juga terkait teknis pengambilan video. Kemudian kami akan share juga link untuk pengumpulan video. Kemudian untuk instrumen, kakak silakan menggunakan instrumen yang sifatnya langsung, bukan melalui MP3 yang dicolokkan ke sound system atau MP3 yang diedit setelah take video. Jadi videonya one take shoot. Mungkin itu yang rangkuman yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Kami tunggu apakah ada pertanyaan lagi dari kakak peserta. Sudah jelas? Oh, Pak Dede, satu Pak Dede. Siap. Tadi Ya, kan gimana? di apa namanya waktu mengarahkan video itu saya bilang one take shoot kemudian boleh mengisi nama ya. Sebaiknya kita perjelas Pak Dede, tidak boleh mengisi nama gitu aja. Ya, Biar tidak ada editing. Di ya, slide, di PowerPoint juga sudah saya coret itu. ya, tidak ada editing. Jadi apa namanya, nama itu diisi di eh, Google Form-nya, Ya, bukan di videonya. nanti kan kita Ini, cross check bersama dengan foto juga ya. ya, nanti. Apakah boleh ketika membacakan puisi itu seperti dinyanyikan? Nah, kami persilakan Bapak Dewan Juri. Apakah boleh membacakan puisi itu seperti dinyanyikan? Silakan di-unmute dulu Kak Putu. Pak Putu belum di-unmute Pak Putu. Ya, Tentu tidak semuanya dinyanyikan kan. Jadi untuk bagian tertentu yang bukan puisinya bukan dinyanyikan, dibaca tetapi ada yang diberikan semacam suasana, misalnya penyelingnya itu ada semacam apa itu loh. Misalnya cuma reng aja atau apa misalnya em, Indonesia gitu. Oh, aku melihat gitu. Tidak dinyanyikan puisi itu nanti nyanyi nyanyi musikalisasi puisi jadinya. Beda, ya. Jadi eh, tidak bukan puisinya tapi pendukung suasana dari puisi itu kalian bisa nambah sesuatu yang untuk menciptakan sugesti-sugesti dari kalimat puisi yang dibacakan itu. Nah, itu loh. Ya, ya, terima kasih Pak Putu. Pak Edi ada tambahan? Enggak sama seperti tadi deh, apa namanya, kalau dinyanyikan semua itu musikalisasi puisi, kita esensinya kan seni baca puisi gitu. Cuma tadi sudah apa namanya, ada kata-kata penguat di awal pembacaan atau di pertengahan pembacaan dengan apa namanya seperti dikidungkan sedikit lah gitu. Yang penting tidak semuanya. Ya, itu semoga sudah menjawab Kak Fidevi. Kemudian Kak Unifix menggunakan teks dari panitia. Ya, kita biar seragam semua, kita menggunakan teks dari panitia. biar seragam, biar seragam. Ya, jadi kakak tidak perlu apa namanya membandingkan lagi dengan puisi Aku Melihat Indonesia lainnya atau terkecoh dengan Aku Melihat Indonesia lainnya. Jadi yang kita sepakati di lomba ini adalah teks yang diberikan oleh panitia. Gitu. Kemudian dari Kak Denis, izin bertanya untuk saat syuting video apakah permainan kamera boleh dilakukan misalnya zoom in atau sempat milik peserta ini peserta tapi masih tetap one shot take. Ya, untuk zoom in zoom out ini tadi juga sudah disampaikan diperbolehkan kalau memang tidak ada yang membantu
merekam, mungkin tadi Pak Putu sudah memberikan bahwa badan kita lah yang zoom in zoom out ke kamera. Jadi itu diperbolehkan selama itu one take shot, bukan potongan-potongan. Itu. Jadi zoom in zoom out ini silakan kakak-kakak peserta yang berkreativitas. Kalau dibantu teman, mungkin teman yang bergerak. Kalau tidak punya teman untuk membantu, badan kakak peserta yang menikah. Kemudian Kak Videvi yang tadi terkait nyanyi kayaknya nih, dinyanyikan. Misalnya satu baris puisi, Pak. Ya mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh para dewan juri, tidak semua, mungkin ada beberapa kata untuk memperkuat gitu misalkan. Nah ini satu baris kakak dewan juri, Pak dewan juri. Apakah diperbolehkan katanya? Kalau satu baris puisi dinyanyikan. Mungkin Pak Putu atau Pak Edi? Mungkin Tidak ada kalau satu nyanyi-nyanyi. Ya silakan Pak Putu. Si pembaca ya baca puisi, nggak usah dinyanyikan. Tapi untuk mendukung itu, misalnya kalau kamu buat tim, ditambah apa? Kalau istilah Bali itu reng dulu, apa reng? Tuh, seperti dalang itu kan. Pembukaan itu misalnya contoh ini tidak mesti ditiru. Itu semacam di pembukaan itu tidak salam pembuka itu yang bukan puisi itu dipakai untuk pengantar dari pembacaan puisi itu kan nggak apa-apa. Tapi kalau isi puisi itu dinyanyikan, dia bisa menjadi musikalisasi puisi. Ya. Nah, jadi nggak usah dinyanyikan itu loh. Tampilkannya dirimu dengan kekuatan vokalnya itu. Apakah naik turun, diapakan itu dibacakan seperti dalang gitu misalnya kan, bukan nyanyi dia itu, tapi itu mempermainkan ucapan, kayak mengucapkan itu loh. Terima kasih Pak Putu. Pak Edi ada tambahan? mungkin itu tadi sama seperti Pak Putu, tidak bisa dinyanyikan puisinya itu. Misalkan pada awal dari pembacaan puisi mungkin ada mengiringi seperti suara mantra, ada gregek-gregek ho yang seperti itu sah-sah saja. Yang jelas teks puisinya itu jangan dinyanyikan dia. Nanti berubah makna jadi musikalisasi puisi. Ya, itu Kak Videvi, semoga sudah menjawab. Kemudian izinkan tadi saya sudah kirim identitas ke panitia. Baik, identitas yang kakak-kakak peserta lakukan saat pendaftaran itu berbeda dengan nama peserta yang kami maksud untuk pengumpulan video. Jadi pada saat pengumpulan video nanti akan kami share Google Form baru khusus untuk pengumpulan video, di mana di sana nanti akan ada permintaan dari panitia untuk kakak-kakak peserta mengisi identitas seperti nama peserta. Nah, itulah yang nanti akan kami gunakan dalam penilaian. Karena kita kan tidak tahu, kemarin memang dalam pendaftaran kakak peserta sudah memberikan identitas, tapi kami tidak mengetahui wajah dari kakak peserta. Maka dari itu kami nanti meminta nama peserta serta close up dalam pengumpulan video. Kemudian seandainya yang merekam videonya sendiri, apa boleh dipotong video saat menekan tombol rekam dan mematikan tombol rekamnya? Ya, untuk itu diperbolehkan untuk di-cut. Jadi hanya meng-cut di awal dan di akhir. Itu diperbolehkan. Jadi biar tidak aneh nanti terlihat di YouTube. Karena ini kan akan selamanya. Jadi akan menjadi pengingat atau memori dari kakak peserta suatu saat nanti, oh saya pernah mengikuti lomba seni pertunjukan baca puisi. Jadi tampilkanlah yang terbaik menurut kakak-kakak peserta sehingga akan menjadi kenangan yang terbaik pula untuk kakak-kakak peserta. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan dari para peserta? Sudah jelas? Dari kakak-kakak Dewan Juri, apakah ada penambahan yang ingin disampaikan? Tidak ada, Kak Putu. Pak Edi, Sudah jelas, Kak. sudah jelas. Dari Pak Widi terkait video sudah? Cukup. Sudah. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan bagi kakak-kakak Dewan Juri, peserta juga panitia, tim.
Sampai berjumpa di Aula Masa Pawili Dharma bagi 25 peserta finalis yang terbaik. Dan kami sampaikan selamat berkreativitas bagi seluruh peserta. Kami harapkan ada 244 peserta yang terdaftar. Saya harapkan ke 244 peserta ini mengumpulkan video sehingga pertandingan ini menjadi kompetitif bagi para peserta dan akan menjadikan juga pengalaman yang berarti bagi para peserta ke depan. Baik, itu saja. Kami mengucapkan permintaan maaf apabila kami melakukan kesalahan baik itu melalui perkataan maupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Silakan peserta juga live meeting. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. So,